nasib koalisi yang dimulai oleh Nasdem ini akan seperti apa kelak? Faktor apakah yang menahan mereka untuk deklarasi bersama? Lantas bagaimana kalau menurut Anda? Saya hanya bilang cocok, terserah pada ketua-ketua partai atau gabungan untuk kebaikan negara, untuk kebaikan bangsa, untuk kebaikan rakyat. Jokowi bertemu 6 ketum parpol. Wajar Nasdem gak diajak karena alasan ini. Ditulis oleh Widodo SP dari siward.com. Presiden Joko Widodo pada Selasa malam 2 Mei bertemu dengan 6 ketua umum partai politik yang masuk dalam koalisi pemerintahan Jokowi Ma'ruf sejak 2019 sampai hari ini. Keenam tokoh tersebut adalah Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum Partai Golkar Erlangga Hartarto, Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketum PKB Abdul Muhaimin Iskandar, dan PLT Ketum DPP PPP Muhammad Mardiono, dan tentunya Megawati Soekarno Putri selaku Ketum PDI Perjuangan. Jangan tanya kemana Surya Paloh atau perwakilan dari Partai Nasdem, karena tampaknya partai yang agak nakal ini tidak diundang. Karena tidak lagi dianggap sebagai bagian dari koalisi pemerintah yang perlu diajak urun rembuk buat masa depan bangsa menyongsong Pilpres 2024 nanti. Jangan tanyakan pula kemana PKS yang katanya sempat diundang tapi menolak datang. Saya sih memilih nggak percaya kalau PKS beneran diundang buat datang ke pertemuan itu. Lah, buat apa mengundang PKS yang jelas berbeda pandangan dan arah perjuangan dengan koalisi partai pemerintah yang ikut berkumpul tadi? Sampai pagi ini saya belum membaca soal statement bahwa pertemuan itu menghasilkan koalisi besar atau nama bakal cawapres yang akan diusung mendampingi Ganjar Pranowo. Hasil pertemuan juga masih belum jelas menunjukkan apakah Prabowo Subianto akan ikut bertarung di Pilpres 2024, yang berarti akan ada dua paslon yang berasal dari partai-partai yang kini berada di koalisi pemerintahan Jokowi. Akan tetapi jika pertemuan itu masih dalam rangka halal bihalal bagi para elit partai koalisi pendukung pemerintah, sekali lagi rasanya wajar jika Nasdem tidak diundang ke pertemuan itu. Nasdem ini kan sekarang ibarat kawan sepermainan, tapi sudah nggak asik buat diajak main dan kumpul bareng. Secara jelas dan sembrono, partai ini mengusung seorang yang tak hanya dikenal berseberangan dengan pemerintahan Jokowi, tetapi selama 5 tahun memimpin DKI Jakarta, jelas menyusahkan pemerintah pusat dengan berbagai program, kebijakan, dan kebengalannya. Sebagai sosok yang terlihat susah diatur dan semau gue. Seandainya saya berada dalam circle pergaulan yang asik, terus ada kawan yang mendadak bertingkah aneh. Ketika ada kumpul-kumpul, sejak awal saya pun akan mewanti-wanti. Manusia yang satu itu jangan sampai diundang ya. Ini pertemuan antar kawan dekat, yang agak gaplei, lain kali saja diundang kalau udah insaf. Jadi, biarkan saja Nasdem nangis di pojokan, karena merasa nggak lagi dianggap. Siapa suruh bikin ulah dengan mengusung Anies yang jelas berbeda arah dengan koalisi pemerintahan. Silahkan tanggung resikonya dan semoga kuat menjadi oposisi selama 5 tahun mendatang. Kalau sampai jagoan PDI Perjuangan menang pada 2024 nanti ya. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda?